Halo guys, kali ini series movie akan membahas sebuah film berjudul Luka 2021. Bercerita tentang persahabatan antara dua monster laut dan seseorang manusia. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe aja, karena satu dukungan dari kalian sangat berarti buat Mimin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Looking everywhere for you. Oh, sorry. Di awal film, diperlihatkan dua nelayan bernama Tommaso dan Giacomo yang sedang memancing di malam hari. Kemudian Giacomo ketakutan, takut mereka berdua bertemu dengan monster laut. Namun Tommaso meyakinkan bahwa itu hanyalah mitos belaka. Namun tiba-tiba muncul seekor monster laut yang mencuri barang-barang milik mereka. Mereka pun ingin menangkapnya namun tidak berhasil. Di lautan terlihat seseorang monster laut bernama Luka yang sedang mencari dan mengejar ternak-ternaknya yang kabur. Yes. Get back here! You wanna run off like your buddy Enrico? Setelah mengumpulkan ternak-ternaknya, Luka pun membawa ternak-ternaknya untuk makan sambil berjaga-jaga jika ada perahu yang lewat. Ketika sedang menjaga ternak-ternaknya, Luka melihat salah satu ternaknya sedang memainkan sesuatu. Awalnya Luka ragu untuk mengambilnya, namun karena penasaran, Luka pun mengambilnya. Kemudian, Luka menemukan barang-barang yang lain dan terus mencarinya. Namun terlihat perahu yang melewat. Luka pun membawa ternak-ternaknya untuk bersembunyi. Setelah itu, dia dipanggil oleh ibunya untuk makan siang. Setelah sampai di rumah, Luka pun ditanya oleh ibunya kenapa dia terlambat dan bertanya apakah ada perahu yang datang dan mengatakan bahwa monster darat itu kejam. Ketika masuk ke rumah, Luka menyapa nenek dan ayahnya, sementara ibunya dan ayahnya sedang berdebat tentang perlombaan kepiting mereka. Kemudian neneknya bertanya Luka sedang memikirkan apa. Luka pun bertanya dari mana asal perahu. Ayah dan ibunya pun kaget mendengar pertanyaan tersebut. Kemudian neneknya menjawab bahwa di atas terdapat kota monster darat dan neneknya pernah menang main kartu di sana. Kemudian ibunya memarahi neneknya bahwa Luka belum siap mendengar hal itu. Kemudian menyuruh Luka kembali bekerja dan menasihatinya. Kemudian Luka pun melanjutkan mencari barang-barang yang jatuh dari daratan. Namun tiba-tiba datang seseorang dari darat. Luka pun segera berlari dan ternyata dia juga seorang monster laut bernama Alberto yang sedang mencari barang-barangnya. Kemudian Alberto pun pergi. Luka pun mengejarnya karena tongkatnya tertukar oleh Alberto. Luka pun kaget karena Alberto pergi ke daratan dan menariknya. Kemudian Luka pun ketakutan karena dia berubah menjadi manusia. Alberto pun bertanya apakah ini baru pertama kali. Luka pun menjawab iya karena dia anak yang baik. Alberto pun menyuruh Luka tenang dan tarik nafas. Well. Kemudian Luka pun segera pergi ke lautan. Thank you. Di malam harinya Luka terus kepikiran tentang kejadian tadi siang. Esokan harinya Luka membuat patung bernama Semuka dan menyuruh ternak-ternaknya untuk patuh kepada Semuka. Sementara Luka berniat pergi ke daratan. Kemudian datang Alberto dan menyuruh Luka untuk membantu membawakan barangnya. Ketika sudah sampai di darat, Luka belum bisa berjalan dan Alberto pun mengajarinya. Okay, and then you just catch yourself. Good. Setelah itu mereka pun berkenalan. Kemudian Alberto membawa Luka ke tempat tinggalnya bersama ayahnya, namun ayahnya jarang ke sini. Kemudian Alberto memberitahu tentang apa yang ada di darat. Sky, clouds, the sun. Whoa! So known as Kemudian Luka pun masuk ke dalam rumahnya Alberto dan tanpa sengaja dia membuat alat musiknya menyala. Kemudian Luka pun melihat selembar poster di dinding. Alberto pun menjelaskan bahwa itu adalah hal terbaik yang diciptakan manusia, yaitu Vespa. Luka pun bertanya kenapa Alberto tidak membuatnya saja, karena dia mempunyai barang-barangnya yang dibutuhkan. Kemudian Alberto pun mengajak Luka untuk membuat Vespa bersama. Namun Luka menolaknya karena dia harus kembali ke laut.
karena takut orang tuanya tahu. Namun Luka tetap membantu Alberto hingga sore hari. Seriously, I have to go like now. Like, okay, but now I really do have. It's even better than that. Kemudian dia baru pamit pergi ke Alberto. Ketika sampai di rumah, Luka pun ditanya oleh ibunya dari mana. Kemudian neneknya menolong Luka dengan cara memberitahu bahwa dia tadi menyuruhnya mencari sesuatu. Thank you. Keesokan harinya, Luka kembali ke darat untuk mencoba Vespa yang dia buat bersama Alberto kemarin. Alberto pun mengajak Luka untuk mengendarai Vespa bersama. Namun karena Luka takut ketinggian, Luka pun menolaknya. Alberto pun menyuruh Luka untuk memegang papan. Karena rusak, mereka pun memperbaiki Vespanya lagi. Kemudian Alberto memberikan pakaian kepada Luka dan mereka bersenang-senang. Di lautan, ibu dan ayahnya Luka mengetahui Luka tidak ada. Keesokan harinya, ayah dan ibunya Luka mengawasi Luka. Sementara Alberto dan Luka sedang mendengarkan percakapan manusia dan menirukannya. Kemudian mereka pun mencoba lagi Vespa yang mereka buat kembali. Namun Luka kembali lagi menolaknya. Namun Alberto menasihatinya jangan mendengarkan Bruno. Bruno tuh di film ini maksudnya semacam bisikan setan kalau di dunia nyata. Karena setan sering membisikkan hal-hal yang buruk kepada kita, seperti menakuti pikiran kita melakukan hal yang baik. Kemudian Luka pun mengucapkan, "Diamlah Bruno." Setelah itu mereka pun mencoba bareng-bareng. Malam harinya, mereka berbaring di atap sambil melihat bulan dan bintang. Namun Alberto mengatakan bintang itu ikan teri, sementara bulan itu ikan besar. Luka pun mempercayainya. Kemudian Luka pun melihat sebuah kota manusia dan kembali bercerita tentang kejadian tadi siang. Dan berkhayal sedang menaiki Vespa sungguhan. Luca, take over! Wild Vespa! Ternyata Luka ketiduran dan sedang bermimpi. Kemudian Luka pun segera pulang ke rumah dan dikejutkan dengan kemunculan ibunya. Dan ayahnya menyuruh Luka untuk berjanji tidak akan ke permukaan lagi. Namun Luka mengatakan bahwa di atas tidak begitu berbahaya dan keceplosan dia mempunyai teman bernama Alberto. Kemudian paman Luka bernama Ugo datang yang berasal dari laut dalam. Dan ternyata ibunya Luka menyuruh Ugo untuk membawa Luka selama sisa musim. Luka pun menolaknya dan pergi dari rumah. Keesokan harinya, Luka menceritakan hal itu kepada Alberto. Alberto pun mengajak Luka untuk pergi ke kota Portorosso dan mengatakan di sana pasti banyak Vespa. Kemudian mereka pun pergi menuju kota Portorosso. Mereka pun menyelinap masuk menggunakan perahu yang terdampar di laut. Alberto pun menyuruh Luka agar tidak terkena air. Kemudian Alberto pun menyapa manusia dengan apa yang pernah mereka dengar. Karena artinya menghina, mereka pun dipukul oleh dua nenek-nenek yang sedang memakan es krim. Karena enak, Alberto pun menyuruh Luka memakan es krimnya. Kemudian karena melihat beberapa gambar dan patung tentang monster laut, Luka pun mengajak Alberto pergi. Kemudian Luka dan Alberto melihat seseorang sedang memakai Vespa bernama Ercole yang diikuti anak buahnya bernama Ciccio dan Guido. Ketika akan menghampiri Ercole, tiba-tiba ada bola menghampiri Luka. Luka pun kemudian menendangnya dan mengenai Vespa Ercole. A scratch. Oh, someone got luck. Ercole pun segera menghampiri Luka dan mengejeknya bau ikan dan mengatakan bahwa dia adalah juara 5 kali berturut-turut lomba Portorosso Cup. Alberto pun tidak terima Luka diejek. Ercole pun menyuruh Ciccio dan Guido untuk mengurus Alberto, sementara Luka akan dimasukkan ke air mancur.
Kemudian datang seseorang yang menolong Luka bernama Giulia. Kemudian Ercole pun mengejek Giulia karena dia kalah di perlombaan Partorosso Cup tahun lalu. Setelah itu, Giulia pun mengajak Luka dan Alberto. Kemudian ada berita orang yang bisa menangkap monster laut, dia akan mendapatkan imbalan. Kemudian Giulia bertanya apakah Luka dan Alberto ke sini mau ikut Partorosso Cup. Luka dan Alberto pun kebingungan. Kemudian Giulia pun pergi karena dia sedang mengantarkan pesanan ikan. Kemudian Luka berkata kepada Alberto dia ingin bertanya tentang lomba Partorosso Cup kepada Giulia. Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan Vespa. Hello again. Ciao. Can we turn them? Could get you that. Luka dan Alberto pun berniat untuk memenangkan lomba Partorosso Cup. Kemudian Giulia menjelaskan mereka harus mempunyai tim karena ada 3 perlombaan. Kemudian Alberto dan Luka menawarkan Giulia untuk masuk timnya. Awalnya menolak, namun karena kebaikan mereka, Giulia pun mengetes kemampuan Luka menaiki sepeda. What if an old lady crosses your path? Mereka pun setuju untuk menjadi satu tim. Dengan Giulia lomba berenang, Alberto makan, dan Luka bersepeda. Namun mereka membutuhkan biaya masuk. Malam harinya, Giulia membawa Luka dan Alberto ke rumahnya. Ternyata ayahnya Giulia bernama Massimo adalah seorang nelayan. Kemudian Massimo memberikan surat kabar tentang foto monster laut. Namun Giulia mengatakan itu hanya berita palsu. Kemudian Massimo menancapkan foto monster laut ke dinding dengan pisau. Karena kaget, Luka pun menyemburkan air ke wajahnya Alberto dan dilihat oleh kucingnya Giulia bernama Machiavelli. Kemudian mereka pun dihidangkan makan malam. Karena enak, Alberto dan Luka pun lahap memakannya. Kemudian Massimo menanyakan asal Luka dan Alberto. Giulia pun menjawab teman sekolah. Kemudian Massimo bertanya lagi apa tujuan Luka dan Alberto datang ke sini. Giulia pun menjawab untuk mengikuti lomba. Kemudian Massimo menasihati Giulia, dia tidak ingin Giulia mengikuti perlombaan lagi karena Giulia terlihat murung karena kalah dari perlombaan tahun kemarin. Dan lagian Massimo tidak memiliki biaya masuk. Giulia pun menjawab dia akan bekerja keras. Namun Massimo harus menangkap lebih banyak ikan. Kemudian Alberto dan Luka menawarkan akan membantu menangkap ikan. Massimo pun menyetujuinya. Oh, grazie, Papa. Kemudian Luka pun dicakar oleh Machiavelli. No. Karena tidak mempunyai tempat menginap, Giulia pun menawarkan tempat menginap untuk Alberto dan Luka. Keesokan harinya, di tepi pantai terlihat ibu dan ayahnya Luka yang mengunjungi kota Partorosso untuk mencari Luka. Monsters everywhere. That's off of me! Jeez, you're strong! I'm sorry, I'm just a little on. Ketika Luka terbangun, dia melihat Alberto dan dirinya sudah berubah menjadi monster laut karena hujan tadi malam.